Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nuraini dari Program Studi Pendidikan Geografi Angkatan 2022 dengan nomor induk 1402622044 yang akan membuat video micro teaching sebagai bentuk tugas akhir dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Geografi. Dalam video micro teaching saya mendapatkan Sintak 3 dengan materi lingkungan hidup. Yang tujuan pembelajarannya ialah mengetahui dan memahami keterkaitan antara lingkungan hidup serta mengetahui permasalahan lingkungan hidup yang ada di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, pagi Bu. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masuk semua apa ada yang nggak masuk? Ada Bu, nggak masuk. Ada Bu yang nggak masuk. Siapa yang nggak masuk? Satria nggak masuk Bu. Kenapa tuh nggak ada kabar ya? Iya, ada izin kayaknya Bu. Mungkin suratnya nanti menyusul. Oke. Sebelum mulai, ketua kelas menyiapkan untuk berdoa dulu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Udah selesai. Oke. Minggu lalu kan udah mempelajari mengenai masalah lingkungan hidup. Masih pada ingat nggak masalah lingkungan hidup yang udah dikerjain di lembar kerja sebelumnya? Kebakaran hutan Bu. Ya, benar. Pencemaran air. Dan terus apa lagi? Buang sampah sembarangan. Sampah Bu. Nah, ya. Dari ketiga masalah yang udah kalian kerjakan tersebut, selanjutnya kita akan nonton video nih. Ada yang bisa membantu untuk menyalakan? Biar. Spesialis. Stop, situ, berhenti. Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang berubah. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padahal namun habitat ikan untuk regenerasi di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kuta dan Seminyak Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusir sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling.
sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal, data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk rantai makanan. Silvano Ajeng, CNN Indonesia. Nah, dari video yang telah disimak tadi kan baru salah satu bentuk dari permasalahan lingkungan yang ada. Iya. Nah, kemarin kan Perkompok udah buat tuh 3 permasalahan lingkungan hidup. Sekarang menurutnya udah terkelompok belum? Udah. Selanjutnya ada lembar kerja lagi yang harus kalian isi, bisa mengenai pengaruh dari permasalahan lingkungan hidup yang sebelumnya kalian telah ambil kan, ada 3 tuh: pencemaran air, kebakaran hutan, dan membuang sampah sembarangan. Sekarang Perkompok boleh mengisi pengaruhnya. Oke, Bu. Baik. Ini gimana kita dampaknya? Udah tulisin nama kelas itu kan tergampang ini mah. Ya udah. Ini kan cari juga ya. Iya, tenang aja Ses. Ini kita tadi yang bawa sampah. Jadi kalau masalahnya itu bakal ngaruh ke ekosistem juga kalau sampai itu nggak cepat diselesaikan. Iya, sama ekosistem. Contohnya kalau sampah di sungai itu bakalan pencemaran air. Dan sungai itu otomatis kayak ikan-ikan juga bakalan ada hal yang udah bikin stabil ekosistem yang ada juga. Terus juga beberapa misalkan pencemaran di tanah, contohnya kayak di Bantar Gebang itu pasti tanahnya udah terkontaminasi sama plastik, pasti jadi pencemaran tanah juga. Sebenarnya kalau untuk pengaruhnya lebih ke arah situ sih, kalau untuk sampah. Iya, apalagi hewan-hewan yang tinggal di sana itu pasti udah benar kehilangan habitatnya kan. Iya, mengandung banyak zat-zat yang berbahaya ya karena begitu emisi itu. Iya. Benar guys. Iya, kalau dari pertemuan minggu lalu kan kita bahasnya baru pengalaman masalah banjir. Sekarang kita udah sampai cara. Iya benar sih. Iya betul. Baru dan tulisnya. kelompok 1 ya. Iya, Kira-kira ada kesulitan nggak? Sejauh ini belum ada Bu. Apa aja nih data-data yang kalian udah dapetin? Kalau buat pencemaran air sih kita tuh udah dapet kalau pencemaran air itu mempengaruhi sumber air bersih yang dikonsumsi buat manusia, yang terus air bersih yang terkontaminasi dan itu membuat air yang untuk dikonsumsi manusia itu berkurang. Terus sama mungkin tercemarnya ekosistem yang di air itu. Silahkan dilanjutkan ya. Selanjutnya ini ada kelompok berapa? Kelompok 3 Bu. Ada kesulitan nggak kira-kira? Nggak sih, ini belum ada kesulitan. Oke, data-datanya udah ada ya, dapat. 3. Nah, evakuasi kebakaran hutan sendiri itu bisa
dilakukan dengan menghindari titik-titik apinya, mengikuti arus air, yang pastinya mencari bantuan. Iya. Oke. Jadi emang itu langkah pertama banget ya Bu kalau misalnya terjadi kebakaran di hutan. Betul. Oke Bu, kita bisa lanjutin progres kita lagi ya Bu. Terima kasih. Gimana nih, diskusinya udah selesai semua kan? Udah, Bu. Kalau gitu siap untuk presentasi. Ya. Mau mulai dari kelompok mana nih? Kelompok 3 Bu, kelompok 3. Tiga Bu, terakhir Bu. Minggu kemarin udah Bu, dari kelompok 1 Bu. Kelompok Gantian dong Bu. Ayo kita maju semua. Oke. Oke, kalau gitu dari kelompok 3 dulu. 2. Kelompok 3. Tiga. Mas Rajin maju. 11 Anis kan. Iya, harusnya masa kumisan. Anis Mama. Anis Mimin. Lah ayo Arum. Aku Iya, kau bertiga. Lah, lu dong. Iya. Jadi mau dimulai dari Mas dulu. Iya, boleh. Oke, analisis yang udah kita lakuin terhadap pengaruh masalah sampah. Yang pertama itu sampah yang dibuang sembarangan itu dapat menjadi tempat berkembang biak bagi para penyakit, bagi berbagai macam penyakit, salah satunya. Oke, terus yang kedua juga untuk pengaruhnya di sini kita dapat poin bahwa kalau dari sampah ini tuh bisa menciptakan lingkungan yang kotor, itu udah pasti sih ya Bu ya. Nah itu jadi nggak sehat juga untuk kita sebagai makhluk hidup yang hadir, entah itu kita sebagai manusia ataupun hewan atau bahkan tumbuhan sekalipun, karena sampah yang kotor, lingkungan yang kotor itu bisa nyebabin hal yang nggak sehat untuk kita. Jadi hal ini bisa ngurangin kualitas hidup dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar area yang tercemar oleh sampah itu sendiri. Terus yang terakhir itu, sampah plastik dan bahan kimia beracun juga dapat mencemari tanah dan air. Terus bisa juga merusak ekosistem alam dan mengancam keragaman hayati. Gitu aja sih dari kelompok kita. Oke, beri applause buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Oke, ayo. Ayo maju. Acul maju, Acul. Iya nih. Pak Icul sendiri aja Bu. Udah absen 2 kali. Ayo Dede. Oke, jadi dari kelompok 2 kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama kami itu membahas mengenai masalah kebakaran hutan. Nah, jadi pengaruh-pengaruh kebakaran hutan itu bagi manusia sendiri, yang pertama itu pastinya asap. Nah, asap ini kan asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan itu sendiri pasti mengandung partikel berbahaya yang dapat mempengaruhi kualitas udara. Apalagi di gunung kan, gunung bisa jadi salah satu cadangan oksigen gitu kan. Terus ini juga asap tuh bisa menyebabkan masalah pernafasan, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan yang punya penyakit paru gitu, kayak asma dan lainnya. Itu tuh asap sangat berpengaruh bagi mereka. Seperti itu. Oke. Selanjutnya itu ada merusak ekosistem alami dan mengakibatkan hilangnya habitat spesies tumbuhan dan hewan. Nah, ini dapat mengancam keberagaman hayati dan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Baik, yang selanjutnya kebakaran hutan juga dapat menyebabkan kerugian sumber daya alam yang berharga, termasuk kayu hutan, tanaman obat-obatan, dan hasil hutan non-kayu. Ini dapat berdampak pada mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Terakhir masih ada kelompok 1. Yeay. Kok cuma berdua? Berdua. Ya, Satria mana? Satria mana? Masuk dia. Pulang kampung. Pulang kampung kan belum tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kita berdua dari kelompok 1
nama saya Febian dan teman saya. Kelompok 1 mengambil topik yaitu pencemaran air. Nah, dampak Oke, 1, 2, 3. Kelompok 1 ngambil topik pencemaran air. Anjing. Gak tahu ya, cepetan, banyak 5. Pengaku dari pencemaran Nah, jadi kelompok 1 tuh kelompok kita ngambil tema tentang pencemaran air. Nah, dampak yang terjadi akibat pencemaran air tuh yang pertama tuh nanti bisa dibacakan oleh Febian. Nah, yang pertama itu ada pencemaran itu dapat berpengaruh pada kesehatan manusia. Konsumsi air yang terkontaminasi dapat menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi lainnya. Yang kedua, ketersediaan air bersih untuk dikonsumsi manusia itu berkurang seperti yang tadi. Kan air bersih itu terkontaminasi dan terjadi kekurangan air bersih yang pastinya. Lalu yang kedua, tercemarnya ekosistem air seperti sungai, danau, dan laut untuk keberlanjutan sumber daya perikanan, terus mengancam keanekaragaman hayati dan merusak ekosistem yang bergantung pada air. Gitu sih. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Nah, dari 3 pembahasan yang sebelumnya udah dipaparkan oleh kelompok-kelompok, ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak? Pancul. Gua mulu. Nggak ada. Kawan ayo. Ya kalau gitu ibu aja ngasih kesimpulan ya. Ya, Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari 3 yang udah kita bahas di depan, seperti membuat kita sadar akan lingkungan, permasalahan lingkungan hidup yang memiliki banyak pengaruhnya tuh, mulai dari penyakit, terus rusak ekosistem. Selanjutnya ada udara, oh ya, tercemarnya udara dan sebagainya ya. Nah, terakhir ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan Pak Ico. Nah, tadi kan dalam pengumpulan data pada bagian solusi dari permasalahan kebakaran hutan Bromo, yang kita tahu bahwa saat ini sabana Bromo itu udah hijau kembali ya, Bu ya. Sekian, terima kasih.